Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kita persiapkan dulu untuk pembacaan brosur pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Brosur Ahad 20 Februari 2011 yang bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Awal 1432 Hijriah. Tarikh Al-Khulafa Ar-Rasyidin ketiga, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, bagian yang ketiga. 5. Pembaiatan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Bukhari meriwayatkan sebagai berikut. An Aisyah radhiyallahu anha, zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mata wa Abu Bakrin bin bisunhi. Qala Ismailu yakni bil aliyah, faqama Umar yaqulu wallahi ma mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qalat wa qala Umaru wallahi ma kana yaqa'u fi nafsi illa dzaka wala yab'atsannahu Allahu fala yaqta'anna aydiya rijalin wa arjulahum. Faja'a Abu Bakrin fakashafa an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqabbalahu. Qala bi abi anta wa ummi tibta hayyan wa mayyitan. Wallahi alladzi nafsi biyadihi la yuziquka Allah al-mautataini abadan. Summa kharaja faqala ayyuhal halifu ala rislik. Falamma takallama Abu Bakrin jalasa Umaru fahamidallaha Abu Bakrin wa asna alaihi wa qala ala man kana ya'budu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam fa inna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam qad mata. Wa man kana ya'budullaha fa innallaha hayyun la yamut. Wa qala innaka mayyitun wa innahum mayyituna. Wa qala wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi ar-rusul. Afa imma ta'au qutilan qalabtum ala a'qabikum wa may yanqalibu ala aqibaihi falay yadurrullaha syai'a wa sayajzillahu syakirin. Qala fanasajan nasu yabkuna. Rawahul Bukhari. Dari Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah wafat, sedangkan Abu Bakar berada di Sunhi. Ismail yakni perawi berkata, yaitu suatu tempat di perbukitan. Kemudian Umar berdiri dan berkata, demi Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mati. Aisyah mengatakan, dan Umar berkata, demi Allah, tidak ada yang terlintas di hatiku kecuali itu. Dan Allah pasti akan menghidupkan beliau kembali, lalu pasti akan memotong tangan dan kaki orang-orang yang mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mati. Kemudian Abu Bakar radhiyallahu anhu datang, lalu membuka wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menciumnya sambil berkata, aku tebusi engkau dengan ayah dan ibuku. Engkau adalah orang yang baik, hidup ataupun mati. Demi Allah yang diriku di tangannya, Allah tidak akan mencicipkan kepadamu dua kematian selamanya. Kemudian Abu Bakar keluar dan berkata kepada Umar, wahai orang yang bersumpah, jangan tergesa-gesa. Setelah Abu Bakar berbicara, maka Umar duduk. Abu Bakar lalu memuji Allah dan menyanjungnya dan berkata, ketahuilah, barang siapa menyembah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sesungguhnya Muhammad telah meninggal. Dan barang siapa menyembah Allah, maka sesungguhnya Allah Maha Hidup, tidak akan mati. Dan dia berfirman yang artinya, sesungguhnya kamu akan mati dan sesungguhnya mereka akan mati pula.
Quran surat Az-Zumar ayat 30. Dan Allah berfirman yang artinya, Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul. Sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa orang rasul. Apakah jika dia meninggal atau dibunuh, kamu berbalik ke belakang, yakni murtad? Barang siapa yang berbalik ke belakang, maka ia tidak dapat mendatangkan madarat kepada Allah sedikit pun, dan Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Quran surat Al-Imran ayat 144. Perawi berkata, lalu orang-orang menangis terseduh-seduh. Hadis riwayat Bukhari juz 4 halaman 193. Qala wajtama'atil ansaru ila Sa'd bin Ubadah fi Saqifati Bani Sa'idah faqalu minna amirun wa minkum amirun fadhhaba ilaihim Abu Bakrin As-Siddiq wa Umar bin Al-Khattab wa Abu Ubaidah bin Al-Jarrah fadhhaba Umaru yatakallamu fa askatahu Abu Bakrin wa kana Umaru yaqulu wallahi ma aradtu bidzalika illa anni qad hayyatu kalaman qad a'jabani khasyitu an la yablughahu Abu Bakrin. Summa takallama Abu Bakrin fatakallama ablaghan nas faqala fi kalamihi nahnul umara wa antumul wuzara. Faqala Khubab bin al-Mundhir la wallahi la taf'al minna amirun wa minkum amirun. Faqala Abu Bakrin la walakinnal umara'u wa antumul wuzara hum awsatul arabi daron wa a'rabuhum ahsaban fabayi'u Umar bin Al-Khattabi aw Aba Ubaidah. Faqala Umaru bal nubayi'uka anta fa anta sayyiduna wa khairuna wa habbuna ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Fa aqada Umaru biyadihi fa bay'ahu wa bay'ahu an-nas fa qala qa'il qataltum Sa'd bin Ubadah fa qala Umaru qatalahu Allah. Rawahul Bukhari. Perawi berkata, sahabat-sahabat Ansar berkumpul kepada Sa'ad bin Ubadah di Saqifah, yakni bangsal Bani Sa'idah. Lalu mereka berkata, dari kami ada seorang pemimpin dan dari kalian ada seorang pemimpin. Kemudian berangkatlah Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab dan Abu Ubaidah bin Jarrah kepada mereka. Lalu Umar berbicara, kemudian ia disuruh diam oleh Abu Bakar. Umar berkata, demi Allah, aku tidak menghendaki hal itu, tetapi saya telah mempersiapkan suatu pembicaraan yang menakjubkan diriku, yang aku khawatirkan tidak disampaikan oleh Abu Bakar. Kemudian Abu Bakar berbicara dengan pembicaraan yang sangat tegas. Perkataan yang beliau katakan, kami adalah pemimpin pemerintahan, sedangkan kalian adalah pembantu atau menteri-menteri. Lalu Khubab bin Mundhir berkata, tidak, demi Allah, kami tidak mau yang demikian. Tetapi dari kami ada seorang pemimpin dan dari kalian ada seorang pemimpin pula. Abu Bakar berkata, tidak, tetapi kamilah pemimpin pemerintahan, sedangkan kalian sebagai pembantu atau menteri-menteri. Mereka suku Quraisy adalah bangsa Arab yang paling tengah tempat tinggalnya dan yang paling murni keturunan Arabnya. Maka berbaiatlah kalian kepada Umar bin Khattab atau Abu Ubaidah. Umar berkata, bahkan kami berbaiat kepadamu, wahai Abu Bakar. Engkau adalah pemimpin kami, orang yang terbaik di antara kami dan paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antara kami. Lalu Umar menjabat tangannya dan berbaiat kepadanya. Lalu orang-orang pun berbaiat kepadanya. Ada seseorang berkata, kalian membinasakan Sa'ad bin Ubadah. Maka Umar berkata, semoga Allah yang membinasakannya. Hadis riwayat Bukhari juz 4 halaman 194. Dalam riwayat lain disebutkan sebagai berikut.
An Abdullah bin Abbas anna Abu Bakrin kharaja wa Umar bin Al-Khattab yukallimun nas faqala ijlis ya Umar fa aba Umaru an yajlisa fa aqbala an-nasu ilaihi wa taraku Umar faqala Abu Bakrin amma ba'du faman kana minkum ya'budu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam fa inna Muhammadan qad mata wa man kana minkum ya'budullaha fa innallaha hayyun la yamut. Qala Allah Ta'ala wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi ar-rusul ila qaulihi syakirin. Wa qala wallahi laka annan nasa lam ya'lamu annallaha anzala hadhihi al-ayata hatta talaha Abu Bakrin fatalaqqahan nasu minkum kulluhum fama asma'u basharan minan nasi illa yatsluha. Rawahul Bukhari. Dari Abdullah bin Abbas bahwasanya Abu Bakar keluar sedangkan Umar waktu itu berbicara dengan orang banyak. Kemudian Abu Bakar berkata kepada Umar, "Duduklah wahai Umar." Umar tidak mau duduk. Maka orang-orang menghadap Abu Bakar dan membiarkan Umar. Lalu Abu Bakar berkata, "Amma ba'du, barang siapa di antara kalian yang menyembah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sesungguhnya Muhammad telah meninggal. Dan barang siapa di antara kalian yang menyembah Allah, maka sesungguhnya Allah Maha Hidup, tidak akan mati." Allah Ta'ala berfirman yang artinya, Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang Rasul. Sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa orang Rasul. Apakah jika dia meninggal atau dibunuh, kamu berbalik ke belakang atau murtad? Barang siapa yang berbalik ke belakang, maka ia tidak dapat mendatangkan madarat kepada Allah sedikitpun. Dan Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Quran Surat Al-Imran ayat 144. Perawi berkata, "Demi Allah, seolah-olah orang-orang belum mengetahui bahwa Allah telah menurunkan ayat ini sehingga Abu Bakar membacanya. Maka masing-masing orang lalu membacanya sehingga aku dengar setiap orang tentu membacanya." Hadis riwayat Bukhari juz 5 halaman 143. Fa akhbarani Sa'id bin al-Musayyab anna Umar qala wallahi ma huwa illa an sami'tu Abu Bakrin salaha fa aqirtu hatta ma tuqilluni rijlaya wa hatta ahwaitu ila al-ardi hina sami'tuhu talaha anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qad mata. Rawahul Bukhari. Perawi Az-Zuhri berkata, Sa'id bin Musayyab mengkhabarkan kepadaku bahwasanya Umar berkata, "Demi Allah, seolah-olah aku belum pernah mendengarnya sehingga Abu Bakar membacanya. Maka aku pun lemas sehingga kedua kakiku tidak mampu menopangku, sehingga aku jatuh ke tanah ketika aku mendengar dia membacanya bahwa Nabi telah wafat." Hadis riwayat Bukhari juz 5 halaman 143. Pidato Umar bin Khattab setelah pembaiatan Abu Bakar. Ibnu Ishaq meriwayatkan sebagai berikut. Qala Ibnu Ishaq haddatsani Az-Zuhri qala haddatsani Anas bin Malik qala lamma buji'a Abu Bakrin fis Saqifah wa kana al-ghadu jalasa Abu Bakrin 'alal mimbar faqala Umaru fatakallama qabla Abi Bakrin fahamitallaha wa asna alaihi bima huwa ahluhu summa qala ayyuhan nas inni qultu lakum amsi maqalatan ma kanat mimma wajadtuha fi kitabillah wala kanat ahdan ahida ilayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walakinni qad kuntu ara anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sayudabbiru amrana yakunu akhirana wa anna allaha qad abqa fikum kitabahu alladhi bihi hatallahu wa rasulahu sallallahu alaihi wasallam
fa in i'tasantum bihi hadakumullahu lima kana hadahulah wa innallaha qad jama'a amrakum ala khairikum sahibi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sanisnaini idhuma fil ghar faqumu fabay'uhu fabay'an nasu Abu Bakrin bai'atal 'ammati ba'da bai'atis Saqifah. Ibnu Hisam. Ibnu Ishaq berkata, Az-Zuhri menceritakan kepadaku, ia berkata, Anas bin Malik menceritakan kepadaku, setelah Abu Bakar dibaiat di Saqifah, pagi harinya beliau duduk di mimbar, lalu Umar berdiri dan berbicara sebelum Abu Bakar. Dia memuji Allah dan menyanjungnya dengan pujian yang pantas untuknya. Kemudian Umar berkata, wahai para manusia, sesungguhnya kemarin aku mengatakan kepada kalian suatu ucapan yang tidak terdapat di dalam kitab Allah, dan bukan pula janji yang dijanjikan kepadaku oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi sungguh aku melihat bahwasanya Rasulullah akan menjaga urusan kita sampai akhir. Sungguh Allah telah menetapkan pada kalian kitabnya, yang dengan kitab itu Allah menunjuki Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka jika kalian berpegang teguh kepadanya, niscaya Allah menunjuki kalian kepada jalan yang Allah telah menunjukkan kepada Rasulnya. Dan sesungguhnya Allah telah mengumpulkan urusan kalian pada orang yang terbaik di antara kalian dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah seorang di antara dua orang yang pernah berada di dalam gua, maka berdirilah kalian dan baiatlah dia. Maka orang-orang lalu berdiri dan membaiat Abu Bakar secara umum setelah baiat di Saqifah. Ibnu Hisam juz 6 halaman 82. Pidato Abu Bakar setelah pembaiatan dirinya. Ibnu Ishaq meriwayatkan sebagai berikut. Fatakallama Abu Bakrin fahamitallaha wa asna alaihi billadhi huwa ahluh. Summa qala amma ba'du. Ayyuhan nas, fa inni qad wulitu alaikum walastu bikhairikum. Fa in ahsantu fa'inuni wa in asa'tu faqawwimuni. As-sidqu amanatun wal kadhibu khiyanah. Wad dha'ifu fikum qawiyyun 'indi hatta uriha 'alaihi haqqahu insyaallah. Wal qawiyyu fikum dha'ifun 'indi hatta akhudhal haqqa minhu insyaallah. La yad'u qaumul jihada fi sabilillah illa darabahumullahu bidzulli wala tasyi'ul fakhisatu fi qaumin qattu illa ammahullahu bil bala'i. Ati'uni ma ata'tullaha wa rasulah fa idza asaitullaha wa rasulahu fala ta'ata li 'alaikum qumu ila sholatikum yarhamukumullah. Ibnu Hisam. Kemudian Abu Bakar berpidato. Dia memuji Allah dan menyanjungnya dengan pujian yang pantas untuknya. Kemudian Abu Bakar berkata, amma ba'du, wahai para manusia, sesungguhnya saya telah diserai untuk memimpin kalian, padahal saya bukanlah orang yang paling baik di antara kalian. Maka jika saya melakukan yang baik, bantulah saya. Dan jika saya melakukan tindakan yang buruk atau menyeleweng, luruskanlah saya. Jujur adalah amanah, sedangkan kebohongan adalah pengkhianatan. Orang yang lemah di antara kalian adalah kuat dalam pandangan saya, sehingga saya kembalikan hak-haknya insyaallah. Sedangkan orang yang kuat di antara kalian adalah lemah di hadapan saya, sehingga saya ambilkan hak orang lain darinya insyaallah. Dan tidak ada suatu kaum pun yang meninggalkan jihad di jalan Allah kecuali Allah menimpakan kehinaan kepada mereka. Dan tidak pula perbuatan keji merajalela pada satu kaum kecuali Allah menimpakan bencana kepada mereka. Taatlah kalian kepadaku selama aku taat kepada Allah dan Rasulnya. Dan jika aku maksiat kepada Allah dan Rasulnya,
maka tidak ada kewajiban taat kalian kepadaku. Sekarang berdirilah kalian untuk melaksanakan sholat. Semoga Allah merahmati kalian. Ibnu Hisam juz 6 halaman 82 bersambung.